Saudara, di tengah pandemi corona, kejahatan penyebaran narkoba masih terus berlangsung. Data terakhir dari Mabes Polri Jawa Timur hingga kini sudah ada 4 napi yang telah dibebaskan kembali melakukan tindak kejahatan. Di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menggerebek sebuah rumah dengan temuan narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dengan penyelidikan, 3 orang terduga pelaku berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Mirisnya, perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sasaran peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kos, dan bahkan lingkungan rumah tangga. Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkoba merupakan kejahatan luar biasa, terorganisir, tanpa batas atau global, dan sudah multi-etnis melibatkan berbagai suku bangsa. Mencermati perkembangan atau dalam tanda kutip, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa, tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan masih labil dipengaruhi oleh para pengedar sehingga mengakibatkan terjerumusnya pada permasalahan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan bahan bahaya lainnya. Istilah lain yang sering dipakai adalah nafza, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia dapat menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat atau psikotik, bunuh diri, dan melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan perusakan. Mahasiswa sebagai insan intelektual muda merupakan modal dalam pembangunan. Peran dan aspirasinya diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pembangunan nasional. Berangkat dari pemikiran bahwa informasi akan bahaya narkoba dan psikotropika adalah faktor yang sangat penting. Sementara kesenjangan informasi yang diterima masyarakat selama ini merupakan salah satu kendala. Untuk itu, perlu dibentuk suatu wadah organisasi yang berkepentingan untuk memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai bahaya narkoba dan psikotropika. Seberapa penting sih anak muda itu menghindari narkotika sih? Sangat-sangat penting ya, sangat penting karena apa? Karena narkoba itu bisa mengancam kehidupan si generasi muda tadi ya. Misalkan ketika dia konsumsi, otomatis fokus kehidupannya dia hanya di seputaran untuk menggunakan narkoba, dan efeknya ini bisa bermasalah. Kalau dia sebagai pelajar, dia akan malas untuk sekolah gitu ya, dia malas untuk mengikuti ujian, dia juga malas untuk senantiasa berprestasi gitu ya. Itu bisa menyebabkan generasi itu jadi hilang kan gitu ya, untuk berprestasi. Kedua, misalkan kuliah gitu ya, kuliah pun juga dia tidak akan bisa jadi mahasiswa yang dengan punya prestasi, atau bahkan mungkin dia untuk lulus saja menjadi sarjana atau target pendidikannya dia juga jadi bermasalah gitu ya. Sehingga akhirnya saya katakan generasi muda sangat-sangat penting harus menghindari narkoba, bahkan mohon maaf untuk tidak mencoba sekalipun dengan narkoba, karena sekali mencoba di awal akan menyebabkan dia tertarik untuk selamanya. Unit Kegiatan Mahasiswa Kadar Anti Narkotika Universitas Siliwangi atau disingkat dengan UKM KAN merupakan organisasi
berdasarkan atas ilmuwan, keahlian, serta kesetiakawanan untuk mencapai situasi sehat, aman, nyaman, serta kondusif. UKM KAN ini merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Tasikmalaya serta founding father di Seperiangan Timur sebagai organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang pencegahan serta penanggulangan peredaran gelap narkoba. UKM KAN dibentuk langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan langsung diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Kartawan SMP sebagai Rektor Universitas Siliwangi. UKM KAN dipelopori oleh Presiden Mahasiswa tahun 2012 yaitu Saudara Rizky yang beranggotakan 45 orang, sehingga nama pertama kali UKM KAN yaitu Satuan Tugas KAN 45. Kemudian pada tanggal 29 April 2015, Satuan Tugas KAN 45 mengganti nama menjadi UKM KAN dan resmi menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Siliwangi yang diresmikan oleh Wakil Rektor 3 yaitu Bapak Ade Komaludin. Adapun tujuan UKM KAN yaitu menanggulangi serta meminimalisir peredaran gelap narkoba khususnya di Tasikmalaya yang terhimpun atas mahasiswa-mahasiswa Universitas Siliwangi yang tertarik pada program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Sabta Ginanjar, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Kadar Anti Narkotika tahun 2020. Visi dari periode saya menjadikan Unit Kegiatan Mahasiswa Kadar Anti Narkotika Universitas Siliwangi sebagai wadah organisasi peminatan mahasiswa yang membentuk jiwa intelektual dan humanitas tinggi kepada mahasiswa guna menuntaskan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Siliwangi. Adapun di Unit Kegiatan Mahasiswa Kadar Anti Narkotika Universitas Siliwangi terdapat 6 departemen. Yang pertama ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian yang kedua ada Departemen Pengembangan Masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Departemen Bina Usaha, Koperasi, dan Sarana Prasarana. Keempat ada Departemen Informasi dan Komunikasi. Kelima ada Departemen Kerohanian. Dan keenam ada Departemen Riset dan Pengembangan. Nah, itulah demonstrasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kadar Anti Narkotika Universitas Siliwangi. Mari ikut berpartisipasi bersama UKM Kadar Anti Narkotika Universitas Siliwangi. Peduli untuk perubahan. Stop narkoba. Peduli untuk perubahan. Peduli untuk perubahan. Peduli untuk perubahan. Say no to drugs.